Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezzinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Farel Prayogo pada tanggal 17 Agustus kemarin, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, diminta untuk nyanyi oleh Presiden kita Joko Widodo. Lagunya apa? Ojo dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke. Saya tidak akan menyanyikan itu, dan saya juga tidak akan menggunakan nyanyian Farel Ojo dibanding-bandingke. Tetapi saya ingin membandingkan seperti dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Yesus membandingkan ada dua orang yang berdoa. Yang pertama itu orang Farisi. Doanya apa? Doanya mengatakan jelas sekali bahwa ia, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok," dan seterusnya. Ini doa seorang Farisi. Apakah doa kepada Allah atau pamer kepada Allah? Menganggap dirinya orang yang paling baik, menganggap dirinya orang yang paling sempurna, sehingga dalam doanya isinya hanya memuji diri sendiri, syarat dengan kesombongan, tetapi tidak tahu isi hatinya itu macam apa. Semuanya dilakukan dengan baik, puasa setiap Senin Kemis, seminggu 2 kali, lalu tertib bayar perpuluhan dari apa yang didapati, apa yang dihasilkannya. Tidak seperti orang itu, katanya, tidak seperti orang pemungut cukai itu. Doa hanya berorientasi pada dirinya sendiri dan cenderung untuk
memuji dirinya sendiri sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang sempurna. Sementara pemungut cukai dalam doanya jelas sekali, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa yang sangat-sangat singkat, padat. Namun doa yang singkat dan padat inilah yang dikatakan oleh Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Didasari sebagai pribadi yang rapuh, dengan penuh kerendahan hati mengakui akan segala kekurangan dan dosa-dosanya, dan orang pemungut cukai ini lalu mohon ampun kepada Tuhan. Doa macam itu yang sungguh keluar dari kedalaman hati, penuh dengan kerendahan hati, merasa diri sebagai orang yang rapuh, sebagai orang yang tidak berdaya. Dan semakin diteguhkan bahwa doa orang yang rapuh itulah yang didengarkan oleh Tuhan, Sang Hakim yang adil, yang ditulis oleh dalam kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama yang kita renungkan pada hari ini. Putra Sirak menulis jelas, Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Tuhan itu adil, tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin. Dia tidak memihak orang miskin, tetapi ia mendengarkan doa orang miskin. Tidak memihak orang miskin, tetapi mendengarkan doa orang miskin. Artinya apa? Dikatakan orang miskin mendengarkan doanya. Orang miskin hidupnya tidak tergantung lagi dari kekayaan yang dimilikinya karena kemiskinannya. Orang miskin tidak ada yang diandalkan dari apa yang dimilikinya. Maka satu-satunya yang diandalkan dalam hidupnya adalah Tuhan. Dan itu pula yang dibuat oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat, kepada Timotius. Surat Santo Paulus kepada Timotius juga mengatakan hal yang sama. Dalam usia tuanya, Santo Paulus mencurahkan seluruh isi hatinya. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus tetap setia memelihara imannya. Sekalipun ketika diadili, orang-orang yang ada di sekitarnya meninggalkan Paulus, tetapi di dalam diri Paulus ada keyakinan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Doa sungguh menjadi sumber kekuatan bagi Paulus ketika menghadapi berbagai macam kesulitan, ketika ia sebagai misionaris di luar Yahudi. Paulus siap untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kita kaitkan dengan hari ini adalah hari Minggu Misi, siap untuk menjadi saksi Kristus di dalam hidupnya, bahkan sampai ia harus dipenjara dan akhirnya mati dengan cara kepalanya dipenggal. Sekalipun demikian, Paulus tetap yakin bahwa iman akan Kristus itulah yang menyelamatkannya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para suster yang terkasih, semangat rendah hati mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini amat sangat perlu dan penting untuk terus kita usahakan.
bukan menjadi pribadi yang sombong, yang seakan-akan dirinya adalah orang yang sempurna, yang menganggap dirinya adalah orang yang paling baik dan istimewa, yang tidak pernah menyadari akan kekurangan dan dosa-dosanya. Semoga doa pemungut cukai yang sangat singkat, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini, juga menjadi doa batin kita. Doa macam ini yang sebetulnya senantiasa dilakukan oleh para rahib dalam kesehariannya, menjadi hembusan nafas setiap waktu. Setiap kali dia menghirup nafas mengatakan, Tuhan Allah, ketika hembusan nafas mengatakan, kasihanilah aku. Tarikan dan hembusan nafas, Tuhan Allah, kasihanilah aku, diharapkan juga menjadi tarikan dan hembusan nafas kita setiap waktu. Disitulah kita akan menemukan rahmat Allah yang sungguh-sungguh penuh dengan belas kasihan. Doa yang amat sangat sederhana, namun amat sangat sulit untuk kita lakukan. Tuhan Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Karena apa sulit kita lakukan? Mungkin karena kesombongan diri kita. Mungkin karena kita merasa diri orang yang baik dan sempurna, sehingga tidak pernah melihat kesulitan, tidak pernah melihat kelemahan dan kekurangan diri. Kesempatan bagi kita untuk senantiasa mengoreksi diri kita, bahwa kita bukan orang yang sempurna, dan diharapkan dengan contoh doa dari pemungut cukai ini juga menjadi kekuatan doa bagi kita, sehingga kita dari waktu ke waktu menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit